Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kabar kalian hari ini baik dan sehat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pagi hari ini berjalan lancar dan juga aman sentosa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, di sini pada hari ini kalian tahu tidak pembelajaran apa yang akan kita pelajari? Nah, benar, seni rupa kan? Nah, tetapi seni rupa kali ini berbeda anak-anak dengan seni rupa yang sudah diajarkan pada minggu lalu. Seni rupa kali ini yaitu seni rupa yang terbuat dari sampah plastik, daur ulang sampah plastik. Nah, sampah, ngomong-ngomong sampah nih, kalian ada yang tahu tidak pengertian dari sampah? Ya, sampah itu adalah sisa-sisa produk yang digunakan manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Dan sampah juga ada dua jenis. Yang pertama sampah organik dan yang kedua sampah anorganik. Sampah organik contohnya sisa makanan, sisa dedaunan, sisa buah-buahan, sisa roti, dan juga sisa-sisa lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai kompos atau dijadikan sebagai pupuk pada tanaman. Nah, yang kedua yaitu sampah anorganik. Sampah anorganik meliputi sampah plastik, sampah kaleng, sampah kertas, dan juga sampah abu. Nah, kali ini kita akan mencoba mendaur ulang sampah menjadi barang yang berharga. Maksudnya barang yang berharga di sini yaitu barang yang bisa kita manfaatkan, dimanfaatkan menjadi hiasan, dimanfaatkan atau bisa kita jual, atau dimanfaatkan menjadi barang-barang yang berguna. Tetapi kita membuatnya dari sisa sampah atau barang yang sudah tidak digunakan. Nah, kita di sini mengambil tema daur ulang sampah plastik. Nah, kali ini Ibu akan mengajarkan kalian bagaimana sih cara membuat kerajinan dari sampah, dan kalian juga nanti ikut membuat ya dari sampah dan juga bisa dimanfaatkan atau menjadi hiasan atau menjadi barang-barang yang lainnya. Nah, sekarang simak Ibu untuk membuatnya ya. Nah, pada kali ini Ibu akan membuat kerajinan dengan menggunakan botol bekas dan juga tutup botol bekas. Nah, kita akan membuat kerajinan bunga dan juga tangkainya menggunakan botol dan tutup botol bekas. Alat-alat yang kita butuhkan adalah yang pertama yaitu kita membutuhkan gunting, yang kedua yaitu kita membutuhkan cutter untuk alat memotongnya, yang ketiga kita membutuhkan botol yang berwarna hijau untuk membuat tangkai dari bunga, dan yang keempat kita membutuhkan, yang paling utama ini adalah kita membutuhkan tutup botol sebanyak 10-15 tutup botol, dan yang terakhir kita membutuhkan cat air atau cat yang bisa digunakan untuk mewarnai tutup botolnya. Nah, sekarang setelah bahan-bahan sudah siap, lalu Ibu akan memulai untuk membuat kerajinan dari botol bekas dan juga tutup botol bekas. Mari simak ya anak-anak. Nah, di sini langkah pertama yang kita ambil adalah menyiapkan tutup botol dari berbagai macam merek yang sudah kita kumpulkan. Nah, sudah kan? Setelah itu, lalu bagi bagian pinggir botol menjadi 8 bagian atau bisa menjadi 9, sesuaikan dengan apa yang kalian inginkan. Setelah semuanya sudah, lalu tekan
memasukkan botol ke dalam seperti yang saya lakukan di atas. Lalu tekan-tekan keluar agar tutup botol bisa berbentuk menjadi kelopak bunga. Tekan-tekan sampai tutup botol memisahkan diri seperti yang di atas, lalu berbentuk seperti kelopak bunga. Nah, setelah berbentuk, lalu gunting bagian kanan dan kiri agar menjadi kelopak bunga yang cantik. Untuk memotongnya, kita bisa menggunakan gunting atau kita bisa menggunakan cutter. Senyamannya kita saja, kita bisa menggunakan apa saja, asal tidak melukai tangan kita ya, dan juga hati-hati saat memotong. Lakukan proses tadi ke semua tutup botol yang sudah disiapkan sampai tutup botol itu habis. Setelah tutup botol sudah digunting semua, lalu siapkan botol bekas dan potong atasnya dengan menggunakan cutter sedikit saja untuk memberi jalan agar kita bisa memotong ke bawah. Lakukan seperti saya lakukan di video di atas ya. Lakukan dengan hati-hati karena menggunakan benda yang tajam. Setelah bagian atasnya sudah terpotong, lalu rapikan bagian atasnya agar presisi dan juga agar rapi dan tidak ada bekas-bekas yang melukai tangan. Setelah itu, gunting ke bawah menjadi beberapa bagian menyesuaikan dengan jumlah kelopak yang tadi sudah kita buat. Gunting secara rapi seperti yang saya lakukan di atas ya, dan juga dengan hati-hati. Setelah sponnya sudah tergunting, lalu kita tarik keluar satu persatu, tetapi dengan menggunakan pola yang satu keluar, yang satu ke dalam, yang satu keluar, yang satu ke dalam. Begitu seterusnya untuk membentuk pola tangkai pada bunga.
seperti yang saya contohkan ya di atas. Dan untuk pucuk dari tangkainya kita tekuk sedikit saja untuk tempat menempelkan bunga, agar bunga bisa menempel dengan erat dan juga cantik. Nah, selesaikan. Setelah itu lalu siapkan lem tembak. Lalu tunggu sebentar ya, agar lem tembak panas terlebih dahulu. Karena lem tembak tidak bisa langsung digunakan, menunggu panas untuk bisa melelehkan lemnya. Nah, setelah lem tembaknya panas, lalu ambil satu kelopak bunga atau satu butir bunga dan ditempelkan ke dalam tangkainya. Setelah lem tembak sudah siap, lalu taruh di belakang butir bunga seperti yang saya lakukan. Tapi hati-hati ya, karena lem tembaknya panas. Lalu setelah itu taruh di bagian tangkai bunga yang berada di atas terlebih dahulu. Nah, lalu lanjutkan untuk sampai habis dari keseluruhan bunganya. Tirukan seperti yang saya buat ya adik-adik. Nah, seperti itu, tetapi harus hati-hati karena lemnya panas dan juga alat tembaknya juga panas. Jadi harus berhati-hati ya.
Nah, sekarang bunga dari botol bekas dan juga tutup botol bekas sudah jadi. Cantik bukan adik-adik? Selamat berkreasi ya, dan juga selamat menirukan tutorial dari Ibu. Terima kasih. Nah, beginilah hasil karya Ibu, bunga dari tutup botol dan juga botol bekas. Nah, jadi sampah yang kita sudah tidak digunakan lagi bisa menjadi kreasi barang yang berguna dan juga barang yang bernilai, bisa dijual atau bisa kita gunakan untuk hiasan meja atau ditaruh di hiasan pada dinding. Nah, untuk adik-adik selamat berkreasi ya untuk membuat barang bekas menjadi barang yang bernilai dan juga cantik. Terima kasih dan sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik.